Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Reza Abriana Maula, NRP 21216021 dari kelas 7 STRLKA. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PPT K3L dan Standar Internasional yang berjudul Promoting Healthy Aging in the Workplace, Strategies for an Aging Workforce. Latar belakangnya yakni pertumbuhan tenaga kerja lansia di berbagai negara menimbulkan tantangan bagi perusahaan dalam memastikan keselamatan dan kesehatan kerja karena pekerja lansia lebih rentan terhadap penyakit kronis, penurunan fisik dan kognitif, serta ketahanan tubuh yang berkurang. National Institute for Occupational Safety and Health atau bisa disingkat dengan NIOSH menekankan pentingnya adaptasi lingkungan kerja, prosedur keamanan dan dukungan kesehatan mental untuk menciptakan tempat kerja yang aman bagi pekerja usia lanjut. Banyak pekerja lansia tetap bekerja karena kebutuhan ekonomi atau untuk tetap aktif secara sosial dan profesional, sehingga perusahaan perlu merancang strategi agar mereka dapat bekerja dengan aman dan sehat, terutama karena lingkungan kerja yang tidak mendukung dapat meningkatkan risiko cedera. Tujuan dan manfaat dari program ini yakni merumuskan strategi penuaan sehat dan menerapkan kebijakan ergonomis dan fleksibilitas, yakni untuk merumuskan strategi yang mendukung kesejahteraan dan produktivitas pekerja yang lebih tua. Ini termasuk menerapkan lingkungan kerja ergonomis, kebijakan kerja yang fleksibel, dan program dukungan kesehatan mental yang disesuaikan dengan kebutuhan karyawan yang lebih tua. Dan manfaatnya sendiri yakni meningkatkan kesadaran akan lingkungan kerja yang sehat dan inklusif. Dengan mempromosikan penuaan yang sehat di tempat kerja, perusahaan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan inklusif bagi semua karyawan. Dan batasan masalahnya sendiri yakni fokus pada strategi K3, ergonomi, dan kebijakan fleksibel untuk pekerja yang lebih tua. Untuk secara efektif memenuhi kebutuhan pekerja yang lebih tua, penting untuk fokus pada penerapan strategi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, ergonomi, dan kebijakan fleksibel yang secara khusus memenuhi tantangan yang dihadapi oleh demografi ini. Dengan menyesuaikan solusi dengan kebutuhan unik pekerja yang lebih tua, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan inklusif. Konsep K3 untuk pekerja lansianya sendiri, yang pertama ergonomi, yakni mengurangi risiko cedera muskuloskeletal. Menerapkan prinsip-prinsip ergonomis di lingkungan kerja dapat secara signifikan mengurangi risiko cedera muskuloskeletal bagi pekerja yang lebih tua. Dengan mengadaptasi workstation, alat dan peralatan untuk mengakomodasi kemampuan fisik karyawan yang lebih tua, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan nyaman. Yang kedua yakni pendekatan psikososial, dukungan kesehatan mental. Selain kesejahteraan fisik, sangat penting untuk memenuhi kebutuhan kesehatan mental pekerja yang lebih tua. Menerapkan program dukungan psikososial seperti konseling dan pelatihan manajemen stres dapat membantu mengurangi tingkat stres dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan di antara karyawan yang lebih tua. Yang ketiga yakni kebijakan fleksibel, penyesuaian jam kerja dan pengaturan kerja. Menerapkan kebijakan kerja fleksibel yang memungkinkan penyesuaian jam kerja dan pengaturan kerja dapat memberikan fleksibilitas yang diperlukan bagi pekerja yang lebih tua untuk mengelola keseimbangan kehidupan kerja mereka secara efektif. Data pendukung dari judul ini sendiri yakni nomor 1, pekerja berusia 65 tahun ke atas memiliki risiko 2 kali lebih tinggi untuk mengalami cedera serius akibat jatuh dibandingkan pekerja yang lebih muda. Untuk keterangannya sendiri yakni menyoroti pentingnya kebijakan K3 untuk mencegah kecelakaan. Dan yang kedua, perusahaan yang mengadopsi alat bantu ergonomis mengalami pengurangan hingga 30% dalam angka kecelakaan kerja, yang mana menunjukkan manfaat penggunaan alat bantu ergonomis. Yang ketiga, pekerja lansia yang merasa didukung secara emosional lebih mampu mengatasi stres dan memiliki tingkat absensi yang lebih rendah. Keterangannya sendiri yakni menggarisbawahi pentingnya dukungan kesehatan mental. Yang keempat, setiap dolar yang diinvestasikan dalam program ergonomis dapat menghasilkan penghematan hingga 2-6 dolar dalam biaya cedera dan absensi, yang mana menunjukkan keuntungan ekonomis dari investasi dalam K3. Dan yang terakhir yakni lingkungan kerja yang ergonomis dapat meningkatkan kepuasan kerja dan mengurangi tingkat stres di kalangan pekerja lansia, yang mana mengindikasikan bahwa penyesuaian ergonomis bermanfaat bagi kesehatan mental pekerja.
Selanjutnya yakni strategi implementasi. Yang pertama, teknologi dan alat. Memanfaatkan teknologi dan alat bantu dapat secara signifikan meningkatkan pengalaman kerja bagi pekerja yang lebih tua. Alat otomatis dapat mengurangi beban fisik dan meminimalkan risiko cedera, memungkinkan karyawan yang lebih tua untuk melakukan tugas mereka dengan lebih nyaman dan efisien. Yang kedua, program kesehatan mental. Menerapkan program kesehatan mental yang memberikan konseling dan pelatihan manajemen stres dapat membantu mengatasi kebutuhan psikososial pekerja yang lebih tua. Yang ketiga, yakni kebijakan fleksibel. Menerapkan kebijakan kerja fleksibel seperti opsi bekerja dari rumah atau jam kerja yang fleksibel dapat memberikan fleksibilitas yang diperlukan bagi pekerja yang lebih tua untuk menyeimbangkan kehidupan pribadi dan profesional mereka. Dan ketiga, dampak ekonominya sendiri. Yang pertama, investasi dalam ergonomi, dan ketiga, menghasilkan penghematan biaya. Berinvestasi dalam langkah-langkah ergonomi dan kesehatan dan keselamatan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan pekerja yang lebih tua dapat menghasilkan penghematan biaya yang signifikan bagi perusahaan. Dan yang kedua, manfaat jangka panjang untuk kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan keuangan perusahaan. Menerapkan strategi K3 untuk pekerja yang lebih tua tidak hanya bermanfaat bagi kesejahteraan mereka, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan keuangan jangka panjang perusahaan. Dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan karyawan yang lebih tua, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif, mengurangi tingkat pergantian karyawan, dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Kesimpulannya sendiri, yang pertama, yakni pentingnya menerapkan K3 dan ergonomi bagi pekerja lansia untuk memprioritaskan penerapan langkah-langkah keselamatan dan kesehatan kerja dan praktik ergonomis untuk mendukung kesejahteraan dan produktivitas pekerja yang lebih tua. Dan yang kedua, yakni manfaat lingkungan kerja yang inklusif yang dapat mendukung kebutuhan pekerja yang lebih tua, tidak hanya menguntungkan karyawan lebih tua itu sendiri, tetapi juga menumbuhkan budaya kesejahteraan dan inklusivitas yang berdampak positif bagi semua karyawan. Saran atau rekomendasinya sendiri, yang pertama yakni fleksibilitas waktu kerja. Perusahaan harus mempertimbangkan untuk menerapkan kebijakan kerja fleksibel yang memungkinkan penyesuaian jam kerja dan pengaturan kerja. Yang kedua yakni program K3 yang mendalam. Perusahaan harus mengembangkan dan menerapkan program K3 komprehensif yang berfokus pada ergonomi, dukungan kesehatan mental, dan kebijakan kerja fleksibel yang secara khusus disesuaikan dengan kebutuhan pekerja yang lebih tua. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.